Ya, peluang sangat besar tadi kembalinya Ragnar dan kembalinya Justin penting. Kita tahu Ya. balance di lini tengah juga harus bisa lebih dikembangkan. Kalau lawan Bahrain hukumnya harus menang atau seri pun tidak apa-apa. Kalau memang kita tidak boleh kalah sebenarnya. Ya, nggak harus menang sih, karena memang Hitungannya seperti apa, Mas? iya, karena kita lihat yang dihitung kan adalah poin, terus habis itu bagaimana mencetak gol agar produktivitas gol, baru kemudian head to head. Nah, ini yang membedakan bahwa produktivitas gol juga akan penting. Kembalinya Ragnar kita harapkan bisa membuat dia duet maut ya dengan Ole dan juga dengan Rafa sebagai pendukung, dan di sana kita harus menabung gol sebanyak-banyaknya karena agregat gol kita seharusnya sekarang memang lebih bagus dari Bahrain, dan ini harus kita pertahankan. Jangan mengejar seri, harus kemenangan harga mati benar-benar di laga nanti, dan saya yakin dengan dukungan para supporter yang luar biasa, para pemain timnas akan merasakannya, karena timnas para pemain juga merasakan kok dukungan luar biasa dari para supporter Garuda yang membuat bermain di SUGBK itu membuat mereka tampil 110%. Berarti minimal mesti menambah 6 poin, Mas, ya, untuk mengamankan itu ya? Ya. 6 poin jadi 12 kan kita. Dengan persaingan grup C yang masih sangat sengit ini, anything can happen. Apapun bisa terjadi laga per laga, mungkin hitungan akan beda. Mungkin beda apabila kita di grup A atau grup B ya, di mana udah ada beberapa tim yang mungkin nggak sekompetitif tim-tim lainnya gitu. Dan ini kita kebetulan tergabung di grup yang sulit, di mana China juga sudah 7 kali bermain di round 3 qualifiers ini. Arab Saudi juga udah berkali-kali lolos ke Piala Dunia sejak 1994. Australia jangan ditanya. Jadi kita emang saingannya sebenarnya dengan Bahrain, bukan dengan Australia, bukan dengan Jepang dan Arab Saudi. Kita luar biasa sekali bisa mengalahkan mereka di SUGBK kemarin. Oke. Kalau misalkan pada akhirnya yang kita peroleh tidak sampai 6, hanya 4, apakah memang itu tetap berada di jaring amannya atau kritis juga sebenarnya? Ya, ini akan tergantung dari laga-laga yang lain ya, apa yang bisa dipertunjukkan oleh Arab Saudi, oleh China di laga-laga sisa, karena itu yang akan jadi menentukan, karena head to head kita pasti akan berbicara juga di misalnya ketika kita melawan China di head to head kita kalah 1-2 nih. Nah, kita kalau mau nanti menang dengan skor 3-1, kita harus lebih produktif dari mereka. Dan kalau kita lihat juga dari laga-laga sisa, China masih akan bertandang ke Arab Saudi, Jepang juga masih akan menjamu Arab Saudi, dan China akan menjamu Australia di laga ronde berikutnya. Nah, ini akan menjadi kunci juga. Kalau Australia bisa kembali menang dan kita bisa menang lawan Bahrain, itu akan membuat kita berada dalam posisi lebih baik daripada China sendiri. Oke, Mas, ini selalu setiap kita kalah, berikut pernyataannya bilang selalu masih ada peluang. Kalah, masih ada peluang. Menurut Anda kalau kalah lawan Bahrain, masih ada peluang kah? Berat sih, sangat berat ya. Kita jangan sampai kalah lawan Bahrain. Ini juga target dari Coach Patrick pada awal ya, dia menargetkan 4 poin dari Australia dan juga dari Bahrain. Kita udah nggak bisa ngambil 1 poin dari Australia, dan artinya kita harus menang lawan Bahrain. Kita harus bisa mengambil maksimum poin untuk membuktikan bahwa ya Coach Patrick juga perlu nih pembuktian ini, bahwa Coach Patrick sangat perlu pembuktian ini karena memang dia menerima pekerjaan yang sangat sulit. Kita harus akui itu, kita harus mengakui keberanian dia mengambil pekerjaan yang sangat sulit di tengah kompetisi yang berlangsung seperti kata Mas Ignatius tadi. Tapi dia juga harus bisa membuktikan diri. Bagi dia nggak ada lagi proses, bagi dia harus result dan terutama result dalam 2 laga kandang kita ke depan. Oke. Terakhir, Mas, secara di atas kertas bagaimana melawan Bahrain, apakah Indonesia punya peluang, prediksinya berapa, dan apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Bahrain ini? Ya, peluang sangat besar tadi kembalinya Ragnar dan kembalinya Justin penting. Kita tahu balance di lini tengah juga harus bisa lebih dikembangkan. Nathan sayang sekali karena dia minim gameplay, terlihat dari permainannya kemarin. Mungkin ada baiknya Ivar kembali ke tengah, atau bahkan Joey Pelupesi yang banyak digadang-gadang akan main juga mungkin bisa diturunkan. Yang pasti memang mempertahankan apa yang udah baik dari laga pertama, yaitu apa yang ditunjukkan tim dalam 15-20 menit awal.
high press, permainan yang berani menyerang, permainan yang berani stretch pertahanan lawan. Tapi balik itu tadi, koordinasi antar lini harus lebih baik, jarak antar pemain itu juga harus diperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini yang pasti Coach Patrick akan analisis dengan Gerald Vandenberg juga jadi bagian dari tim analis timnas juga. Dia ada di stadion kemarin menganalisis pertandingan dari atas dan ini akan berbicara sekali dalam pertandingan lawan Bahrain, mengkoreksi hal-hal yang salah dan mempertahankan hal-hal yang benar dari laga pertama ini. Ya, saat ini masih ada peluang, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan masukan ya Mas kepada timnas sehingga peluang yang diambil pada saat melawan Bahrain nanti bisa dioptimalkan sehingga 3 poin bisa kita bawa pulang pada pertandingan tersebut.